A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita, khususnya salat subuh dengan berjamaah. Semoga niat kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, sehingga setiap langkah dari langkah kita akan senantiasa mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian yang kita kaji di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-26 kemarin, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semuanya bagaimana di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yaitu sekecil makhluk apapun yang ada di atas bumi ini, semuanya itu pasti ada manfaatnya, semuanya itu pasti memberikan yaitu manfaat untuk seluruh manusia. Akan tetapi orang-orang yang tidak beriman, mereka senantiasa menyatakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan yang seperti ini. Maka Allah menandaskan orang-orang yang seperti itu adalah mereka orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut orang-orang yang fasik, orang yang keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini akan kita kaji siapakah mereka orang-orang yang fasik itu, siapakah mereka atau sifat-sifat orang-orang yang fasik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita semuanya setelah dinyatakan oleh Allah wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Di dalam ayat berikutnya Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang fasik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina, mereka-mereka yang quduna, orang-orang yang senantiasa yaitu memutus, mengingkari ahdallah, yaitu janji dengan Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di mitsaqih, setelah Allah Subhanahu wa taala yaitu menetapkan janji-janji itu dengan benar, dengan ketetapan yang tetap. Orang-orang yang fasik dinyatakan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingkari janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji yang berupa apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam ayat itu, dan ulama-ulama tafsir memberikan kepada kita gambaran yang dilanggar, yang diingkari oleh orang-orang yang fasik itu adalah janji dengan Allah, yaitu yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mengingkari at-tasdiq bi rusul. Mereka mengingkari keyakinan dengan para rasul.
Karena orang-orang yang fasik itu tidak mengingkari ataupun tidak meyakini yaitu kepada para rasul. Yang ketiga, mereka ingkari wal amal bisyara'i. Mereka mengingkari untuk mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menyatakan bahwasanya orang-orang fasik itu adalah mereka orang-orang yang memutus, orang-orang yang mengingkari janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka adalah orang-orang yang memutus ma amarallah, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyusal, untuk disambung, artinya menyambung silaturahmi dengan sanak keluarga atau dengan orang-orang yang beriman. Maka Allah melarang untuk memutus silaturahmi. Orang-orang yang fasik dinyatakan oleh Allah, mereka orang-orang yang senantiasa memutus silaturahmi dengan sanak keluarga. Maka mereka itu disebutkan waqatul arham, orang-orang yang senantiasa memutus silaturahmi. Wa tarku muwalatil mu'minin, termasuk mereka orang-orang yang menjadikan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang fasik itu adalah mereka orang yang memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu kerabat terdekat ataupun kerabat jauh, atau menjadikan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Dan yang ketiga, kriteria orang munafik itu, orang-orang fasik itu, orang yang fasik, wa yufsiduna fil ardi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan di atas bumi ini. Bagaimana mereka melakukan kerusakan di atas bumi ini? Pertama, bil ma'asi. Mereka senantiasa melakukan perbuatan kemaksiatan. Mereka melakukan korupsi, mereka melakukan perzinahan, minum minuman keras dan lain sebagainya. Itu mereka telah melakukan perbuatan kemaksiatan sama dengan orang yang melakukan kerusakan di atas bumi. Yang kedua yang disebut dengan melakukan kerusakan di atas bumi ini, wa isaratil fitan. Mereka senantiasa menyebarkan fitnah, mengadu domba sesama orang-orang yang beriman. Ini termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di atas bumi. Yang ketiga, wa man'u'anil iman. Orang-orang yang senantiasa mencegah orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mencegah, akan tetapi juga menghalang-halangi orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, orang yang melakukan kerusakan itu isaratus syubhat haulal Quran. Mereka senantiasa menjadikan yaitu sesuatu keraguan-keraguan di dalam Al-Quran. Ini akan banyak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kerusakan di atas bumi, yang hari ini bukan hanya melakukan syubhat di atas ke dalam Al-Quran, bahkan Al-Qurannya yang dibakar. Ini orang-orang yang melakukan kerusakan di atas bumi. Maka dari sekian sifat orang-orang yang orang-orang yang fasik itu, diantaranya mereka mengingkari perjanjian dengan Allah,
mereka memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disambung, mereka senantiasa melakukan kerusakan di atas bumi. Allah memberikan statement ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya rugi. Rugi di dalam kehidupan dunia, rugi di dalam kehidupan akhirat nanti. Ini orang-orang yang fasik. Maka setelah Allah memaparkan kriteria orang-orang yang fasik itu, Allah mempertanyakan kepada mereka apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang rugi di dalam kehidupan dunia dan rugi di dalam kehidupan akhiratnya itu. Allah menyatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa akhyakum. Allah mempertanyakan, hei orang-orang yang fasik, begitu juga kepada seluruh manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan dulu kalian itu, kata Allah, wa kuntum amwat, kalian adalah manusia-manusia yang tidak bernyawa. Kalian adalah orang-orang yang mati, terbuat dari sesuatu yang mati. Setelah itu fa akhyakum, Allah menghidupkan kalian semuanya. Manusia itu asal muasalnya adalah tidak ada, setelah itu ada. Dari sesuatu yang mati, setelah itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia ini hidup, Allah menyatakan summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati dihidupkan oleh Allah, setelah itu dimatikan lagi oleh Allah, dimasukkan ke dalam alam kubur. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan nanti, yaitu di satu hari yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Seluruh manusia di saat malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala yang keduanya, maka seluruh manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah kalian semuanya bakal kembali. Ini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, kenapa mereka senantiasa ingkar kepada Allah, padahal awalnya kalian adalah mati, dihidupkan oleh Allah, setelah itu dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran kenapa wahai orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, kalian senantiasa fasik, kalian senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Walladzi khalaqalakum, Allah lah zat yang telah menciptakan lakum, untuk kalian semuanya, ma fil ardi jami'a, seluruh yang ada di atas bumi ini adalah untuk manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kenapa kalian harus ingkar? Kenapa kalian harus fasik kepada Allah? Padahal Allah lah yang telah menciptakan kalian semuanya, menciptakan untuk kalian semuanya apa-apa yang ada di atas bumi ini keseluruhannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita manusia, Allah menyatakan tsummastawa ilas sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas langit. Bagaimana bersemayam Allah? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah zat yang mengetahui.
Setelah itu langit ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasawwahunna sab'a samawat, diciptakan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah langit yang kita lihat di atas kita ini, sab'a samawat, 7 langit bersab-sab. Yang hari ini baru kita lihat di atas kita ini hanya langit yang pertama. Setelah itu ada langit yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga, sampai yaitu ke langit yang ketujuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan itu untuk manusia. Dan Allah menyatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in, dengan segala macam sesuatu, alim, Allah zat yang maha mengetahui. Seluruh yang diciptakan oleh Allah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun yang terjadi di atas bumi ini. Bahkan apapun yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, semuanya diketahui oleh Allah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala maha segala macam sesuatu. Inilah ayat-ayat yang kita kaji. Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana orang-orang yang fasik itu dengan 3 kriterianya, 3 sifat-sifatnya. Setelah itu Allah memaparkan kenapa kita ini di saat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu langit dan bumi, maka Allah mempertanyakan kenapa kalian harus ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu semuanya diciptakan untuk kita semuanya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang fasik, untuk seluruh manusia yang ada di atas bumi. Maka Allah mempertanyakan keingkaran kalian semuanya, padahal Allah telah menciptakan kalian, menghidupkan kalian setelah kalian mati, setelah itu dimatikan lagi, setelah dihidupkan lagi, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Semoga ayat-ayat yang kita kaji ini memberikan pencerahan hati dan pikiran kita semuanya, dan menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.